Untuk materi selanjutnya masih tentang laju reaksi. Pengertian laju reaksi ialah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Contoh, A menghasilkan B, di mana A mengalami pengurangan konsentrasi yang B mengalami kenaikan konsentrasi. Maka di sini A ialah pengurangan konsentrasi persatuan waktu dan B ialah penambahan konsentrasi persatuan waktu. Sehingga dapat disimpulkan untuk V merupakan lambang dari laju reaksi delta konsentrasi dibagi delta T jadi konsentrasi persatuan waktu. Misal di sini ada reaksi A tambah B menghasilkan C tambah D. Mula-mula A tambah B itu konsentrasinya 4. Setelah bereaksi misalnya 10 detik tersisa 2 mol konsentrasi. Sini juga ada 2. Maka yang bereaksi ialah 2. 4 kurang 2 kan hasilnya 2. C tambah D berarti di sini dipakai hukum perbandingan. Di sini ada 2. Sisanya ada 2. Nah, untuk laju reaksi sendiri ialah perbandingan laju reaksinya itu sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, itu teman-teman harus ingat juga. Nah, di sini untuk VA sendiri ialah delta konsentrasi A per delta T. VB konsentrasi B, VC konsentrasi C, dan D konsentrasi D. Di sini tanda negatif hanya sebagai simbol bahwa konsentrasi tersebut mengalami pengurangan. Untuk contoh soal, diketahui reaksi Mg tambah tambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Jika konsentrasi HCl mula-mula adalah 8 molar dan setelah 10 detik konsentrasi HCl menjadi 6 molar, tentukan laju reaksi HCl. Di sini bisa kita buat diketahui. M1 di sini mula-mula 8 molar. M2 setelah 10 detik ialah 6 molar. Ini setelah 10 detik. Maka delta konsentrasi di sini nilainya 8 kurang 6 sama dengan 2 molar. Dan delta T-nya sama dengan, untuk awalnya ialah 0, 10 kurang 0. Maka bisa kita buat di sini untuk VHCl-nya. Yuk, kita naikkan sedikit. VHCl sama dengan delta konsentrasi HCl per satuan delta T-nya sama dengan, di sini untuk delta konsentrasinya 2 dibagi 10, hasilnya 0,2 molar per sekon. Nah, itu untuk yang HCl yang ini. Bagaimana untuk yang MgCl2? Karena tadi ialah perbandingan laju reaksi satu zat sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya, maka di sini kita pakai hukum perbandingan. Di sini HCl-nya ada 2 koefisien, di sini MgCl-nya ada 1. Maka untuk mencari MgCl-nya, MgCl2 ya, sama dengan koefisien MgCl2 per koefisien HCl dikali V dari HCl tersebut, sehingga nilainya di sini 1/2 dikali 0,2 sama dengan 0,1 molar per detik. Nah, ini untuk soal laju reaksi di atas.
Untuk soal selanjutnya, teman-teman bisa baca di sini konsentrasi I2-nya bertambah dari 0 hingga menjadi 0,02 dalam waktu 10 sekon. Tentukan laju reaksi pembentukan I2. Maka untuk VI2-nya sama dengan delta konsentrasi I2 dibagi delta konsentrasi T. Nah, di sini I2-nya berubah dari 0 ke 0,02, maka 0,02 ini merupakan M2-nya. 0,02 dikurang 0 dibagi 10 kurang 0 sama dengan 0,02 dibagi 10. Nah, ini untuk konsentrasinya, untuk laju reaksinya nilainya ialah 0,002 molar per sekon detik. Untuk dia tentukan laju reaksi pembentukan I2 dan penguraian HI. Maka untuk HI nya kita pakai perbandingan. Berarti untuk VHI sama dengan koefisien HI dibagi koefisien dari I2 1 dikali VI2 0,002 sama dengan 0,004 molar per sekon. Nah, ini untuk penyelesaian soalnya. Untuk soal selanjutnya, diketahui reaksinya 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Maka tentukan laju reaksi penguraian gas NH3 dan pembentukan N2. Teman-teman bisa baca dan pahami. Di sini kita buat dulu reaksinya. 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Kita buat MRS. Dalam ruangan 2 liter 1 mol NH3 terurai setelah 5 sekon gas NH3 bersisa 0,6 mol. Bersisa 0,6. 2 liter 1 mol NH3 berarti ini mula-mula 1 mol. Karena di sini 1 mol mula-mula dan sisanya 0,0, maka untuk yang bereaksinya berarti 0,4. Nah, untuk yang N2-nya di sini 1/2 dikali 0,4. Maka hasilnya 0,2. Dan untuk yang H2-nya 3/2 kali 0,4. Nah, di sini hasilnya, di sini hasil untuk H2-nya 3/2 dikali 0,4 berarti hasilnya 0,6. Tentukan laju reaksi penguraian gas Na3 dan pembentukan Na2. Bukan Na2 ya, N2. Maaf. Nah, berarti untuk laju reaksi penguraian gas NH3 dan pembentukan N2-nya di sini kita ambil yang bereaksi ya. Karena kita sudah langsung yang bereaksi, karena di sini masih mol, maka kita ubah di sini jadi molar. 0,4 dibagi 2 liter ya, bagi 2 molarnya 0,2. Nah, untuk laju reaksinya V sama dengan, karena di sini sudah kita kurangi, maka di sini nggak perlu lagi deltanya, berarti 0,2 dikurang untuk detiknya berarti 5 sekon dikurang 0, berarti dibagi 5 sama dengan, berarti hasilnya di sini ialah 0,04. Nah, untuk yang B, teman-teman bisa cari, bisa pakai bandingkan ini, bisa mencari dari N2. Kalau kita bandingkan ini berarti dia 1/2 untuk N2 ya, VN2 1/2 dikali 0,04 sama dengan 0,02. Nah, ini kalau teman-teman pakai yang perbandingan ini. Tapi kalau teman-teman pakai yang perbandingan ini, maka jadinya karena di sini masih mol, kita bagi dulu 0,2 dibagi 2 liter sama dengan 0,2 dibagi 2. Hasilnya 0,1.
Nah, 0,1 ini dibagikan 5 untuk V nya, 0,1 dibagi 5, maka dapatnya sama 0,02. Karena untuk laju reaksi itu ialah konsentrasinya molar, maka kalau dia mol, teman-teman harus bagi dulu sama volumenya. Nah, untuk soal selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kita lihat di sini untuk reaksinya X tambah 3Y menghasilkan 2Z. Untuk mula-mulanya ada 5 mol ZX MRS, 5 mol ZX dan 8 mol ZY. Dengan reaksi X tambah 3Y menghasilkan 2Z. Pada 10 sekon dihasilkan 4 mol ZY. Nah, karena dihasilkan berarti tersisa ya. Di sini untuk ZY ini tersisa 4 mol. Maka untuk yang bereaksi itu ada 4. Nah, di sini berarti 1/3 kali 4, berarti 1 dibagi 3 kali 4. Maka untuk yang ZX nya itu ialah 1,3. Nah, karena di sini yang X tidak perlu dicari, yang dicari hanya Z dan Y, maka kita langsung bagikan di sini. Untuk yang Z nya berarti 2/3 dikali 4, berarti 2 bagi 3 dikali 4, hasilnya ialah 2,7. Nah, di sini hitung laju reaksi terhadap zat Z dan Y. Untuk yang Z ini kita bagikan dulu ke molar ya. Dibagi 1 liter, berarti 4. Di sini 2,7 tetap ya. Nah, untuk laju reaksinya, untuk laju reaksi yang VY sama dengan 4 dibagi 10. Karena dia 10 sekon. Di sini saya 0,4. Dan untuk zat Z nya di sini VZ sama dengan 2,7 dibagi 10. Berarti hasilnya 0,27. Ini satuannya M per sekon. Untuk selanjutnya di sini teman-teman bisa baca. Di sini reaksinya 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Mula-mula zat S 64 gram dan bersisa 48 gram ZS nya. Nah, karena dia tuh harus mol perbandingannya untuk reaksi pembatas ini, maka kita bagi untuk mol dari S nih. Yang mula-mula mol S sama dengan 64 dibagi untuk AR nya sendiri ialah 32. Maka hasilnya 64 dibagi 32 itu hasilnya 2 ya. 2 mol. Maka untuk mula-mulanya ada 2 mol. Nah, setelah 10 detik S bersisa 48 gram. Maka untuk mol yang bersisa itu 48 dibagi 32. Hasilnya 1,5. Nah, berarti yang bereaksi itu ialah 0,5. Karena dia yang ditanyanya S dan SO3, maka untuk si S sendiri, V laju reaksi si S sama dengan, ini karena kita udah kurang 2 dikurang 1,5, kita ambil yang bereaksinya 0,5 dibagi 10 detik. Maka hasilnya di sini 0,05. Nah, itu untuk yang S. Kalau untuk yang SO3 bisa teman-teman langsung bagi yang hasil yang S nya aja, dibandingkan 1/2 untuk VSO3. Maaf, untuk SO3 karena dia sudah sama koefisiennya, sama-sama 2, maka di sini 2/2 kan 1 dikali
0,05. Maka hasilnya tetap 0,05 molar per sekon. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 4. Untuk selanjutnya soal nomor 5, karena kita sudah menyelesaikan soal sampai 4, kita harap teman-teman sudah paham ya untuk materi soal ada yang 4 itu. Soal nomor 5 itu, jika pada suhu tertentu laju penguraian N2O5 menghasilkan NO2 tambah O2 adalah 2,5 kali 10 min 6 m/s. Berarti di sini ini sudah laju reaksinya ya. Tentukan laju pembentukan NO2 itu dari N2O5. Berarti untuk pembentukan NO2-nya kita tinggal membandingkan saja, karena dia sudah dapat laju reaksinya. N2O5 menghasilkan NO2 tambah O2. Di sini ada 2,5 kali 10 min 6. Nah, untuk yang si NO2, nah karena di sini belum setara ya. Kalau teman-teman lihat di sini belum setara, maka untuk penyetaraannya teman-teman bisa tambahkan di sini 4, di sini 2. Maka sudah setara. N-nya ada 4 di kiri, di kanan ada 4 juga. Untuk di O di kirinya itu ada 10, di kanan ada 10 juga ya. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Maka untuk laju reaksi dari NO2 nya itu ialah 4/2 dikali 2,5 kali 10 min 6. Maka hasilnya 5 dikali 10 min 6 m/s.